Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini lintas batas dimensi berkunjung ke Ngawi, tepatnya di Punden Bojo, masuk wilayah Sumber Bening, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, di mana konon di Sumber Bojo ini terdapat bank gaib yang katanya sangat terkenal dan didatangi orang dari berbagai macam pelosok negeri, dan karena ketenarannya bahkan masih lebih tenar ini dibandingkan misalnya pesugihan tuyul di Ketos Klaten Ngawi itu, maupun di Sendang Balong Magetan atau di Sendang PP Gunung Kidul, maupun di pantai Parangkusumo, Parangtritis Yogyakarta. Sebenarnya saya hanya mengulas saja, tidak bermaksud untuk mempengaruhi atau menggurui, bahkan mengajak Anda sekalian untuk percaya terhadap hal-hal seperti ini. Namun karena sudah sangat terkenal dan sampai sekarang, bahkan kemarin sewaktu pandemi kemarin makin banyak pendatang atau orang-orang datang di Punden Bojo, tepatnya biasanya di malam Jumat Legi atau malam Jumat Kliwon, dan dengan sesajen-sesajen tertentu yang biasanya akan diantarkan oleh juru kunci di sekitar situ dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh juru kunci untuk melakukan ritual-ritual di Punden Bojo, Sumber Bening, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini. Dan ini adalah jalan menuju ke Punden Sumber Bojo. Sebenarnya ini hanya gundukan tanah yang ada pohon kambojanya yang sudah sangat tua dan berumur mungkin ratusan tahun, dan dipercaya kalau dikabulkan katanya bisa meminjam uang gaib di tempat ini dengan syarat-syarat khusus dan dengan laku-laku tertentu juga. Dan sampai sekarang masih banyak yang melakukan atau percaya terhadap hal seperti ini, mungkin karena ada cerita tentang beberapa orang yang pernah berhasil meminjam uang di bank gaib, mereka menyebutnya seperti itu. Sebenarnya bedanya tipis kalau dikatakan bank gaib atau tempat mencari pesugihan itu. Adapun tumbalnya saya juga tidak tahu, karena saya hanya mengulas saja tentang hal-hal seperti ini, walaupun saya sendiri juga tidak pernah melakukan hal seperti itu, hanya senang saja melihat-lihat dan ya mengulas-ulas di konten ini. Jadi bukan berarti saya sering membuat konten-konten seperti ini dalam arti saya sendiri juga merupakan pelaku pencari pesugihan. Tidak sama sekali. Saya hanya suka mengulas saja dan datang mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang mencari pesugihan atau lewat juru kunci yang ada di sekitar di mana tempat tersebut sering didatangi oleh para peziarah. Menurut Mbah Jio sebagai atau selaku juru kunci di Punden Bojo ini, konon dengan sesaji-sesaji yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni antara lain minyak zaparon, kembang 3 rupa, dan kemenyan, nasi tumpeng atau ayam tumpeng panggang, dan lain sebagainya. Mungkin setelah itu dipandu oleh juru kunci di Punden setempat, dan konon kalau dikabulkan pada ritual di tempat ini,
mereka menunggu antara 30 sampai 40 hari, katanya uang akan dikirim atau diwujudkan secara tunai, katanya menurut Mbah Jio secara meyakinkan. Namun demikian, walau alam, kita semua juga tidak tahu, hanya ceritanya konon pernah ada yang sampai berhasil, asal tidak lebih dari 3 miliar konon akan diberi pinjaman oleh bank gaib yang berada di Punden Bojo ini, menurut Mbah Jio. Dan konon katanya menurut Mbah Jio, penguasa gaib di Punden Bojo ini juga memberikan syarat bahwa tumbanya nanti juga orang yang melakukan atau pelaku sendiri yang akan menebus dengan nyawanya sendiri, tidak mau diganti dengan orang lain. Setelah berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun, saya nggak tahu, menurut Mbah Jio bahkan katanya sampai ratusan tahun, dan asal disetujui persyaratan-persyaratan seperti yang dimau oleh penguasa Punden Bojo ini. Konon katanya pernah datang pengunjung atau peziarah yang menyatakan pernah berhasil mendapatkan uang bermiliar-miliar. Walau alam, ini hanya sebagai cerita saja dari juru kunci. Ada 2 orang menurut Mbah Jio sebagai penunggu atau penguasa gaib yang berada di Punden Bojo ini, yaitu yang bernama Raden Subagir dan istrinya Dewi Amini, yang konon katanya berasal dari luar Jawa, dan itu berarti kemungkinan besar juga dahulunya bukan berasal dari awal makhluk gaib, mungkin juga awalnya juga manusia yang mungkin pernah bermukim atau seperti apa di daerah Bojo Ngawi ini. Beliau berdua bermukim di sekitar Bojo Ngawi ini, dan sampai akhirnya beliau berdua meninggal dan seluruh harta bendanya dikuburkan bersama jenazahnya di tempat ini, sehingga pada akhirnya banyak orang-orang yang menengarai bahwa di tempat inilah dulu pendam berpeti-peti harta karun, emas dan apapun wujudnya, sehingga pada akhirnya orang pada mencari keberadaannya, sehingga dengan laku-laku tertentu menemukan tempat ini. Mungkin demikian dulu lintas batas dimensi, tidak bisa detail. Sekian dan terima kasih.